dan bahagia. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3. Saya Tutut Trijata, JGP Angkatan 9 Kelas 128B SMA Negeri 1 Gondang, Kabupaten Nganjuk. Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Jurnal Refleksi Model Connection, Challenge, Concept, Change. 4C. Yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? 2. Challenge. Apakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? 3. Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. 4. Change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Yang pertama, connection. Keterkaitan materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan peran sebagai calon guru penggerak. Pendidikan guru penggerak menyiapkan diri kita sebagai pemimpin pembelajaran. Pada proses pembelajaran perlu diadakan monitoring dan evaluasi melalui supervisi akademik. Ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Oleh karena itu, penting kiranya bagi kita memastikan bahwa supervisi akademik yang kita jalankan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam standar proses tersebut. Selain bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, supervisi akademik juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah sebagaimana tertuang dalam standar pendidikan pada Standar Nasional Pendidikan. Kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang kedua, challenge. Ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang dijalankan selama ini. Yang pertama, paradigma berpikir coaching. Agar kita bisa memberdayakan rekan sejawat kita juga sudah mempelajari 3 prinsip coaching yang perlu kita pegang pada saat kita melakukan percakapan dengan rekan sejawat dalam rangka membantu mereka untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom. Supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi mengajar guru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Prinsip dan paradigma berpikir coaching ini bisa digunakan dalam proses supervisi agar semangat yang lebih mewarnai proses supervisi adalah semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi. Selanjutnya, percakapan untuk perencanaan mungkin terjadi sebelum coach teman sejawat akan memulai terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas. Selain itu, percakapan untuk perencanaan bisa dilakukan sebelum memulai pendampingan kepada rekan sejawat. Pendampingan bersifat suatu pengembangan jangka pendek. Tujuan dari percakapan ini adalah merencanakan apa yang ingin dikembangkan coach. 2. Percakapan untuk memecahkan masalah biasanya terjadi pada saat coach menghadapi masalah, merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, mengalami krisis dan membutuhkan bantuan dari luar. 3. Percakapan untuk berefleksi terjadi setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coach atau setelah coach menyelesaikan tugas dan saat coach sedang ingin merefleksikan diri. 4. Percakapan untuk kalibrasi terjadi saat coach ingin melakukan swanilai kinerja dan perkembangannya terhadap suatu standar kriteria dan saat perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Yang ketiga, konsep. Konsep utama dan penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi calon guru penggerak.
Dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma mengembangkan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. 1. Pertumbuhan. Setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. 2. Perkembangan. Supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. 3. Pengawasan. Sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi: pertama, kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif, data informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. 8. Pada umumnya pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Yang keempat, change, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapat materi ini. Yang pertama, mengembalikan semangat supervisi akademik mula-mula dengan melihat dan berpikir dengan menggunakan kacamata dan topi seorang coach. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Yang kedua, dalam setiap interaksi keseharian di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Beberapa dokumentasi kegiatan pembelajaran modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Demikianlah jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3. Terima kasih, salam dan bahagia.